kelas 3 dan kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Jadi sekarang adalah waktu untuk kita berdevosi. Jadi persiapkan, carilah tempat di mana kamu bisa tenang berdevosi mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak, jadi sebelumnya Ibu mau mengajak anak-anak semuanya untuk mengangkat satu buah pujian yang berjudul Bapakku datang padamu. Jadi anak-anak dapat menyanyikannya di tempat masing-masing dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Anak-anak, semuanya mari kita bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan pada hari ini Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan untuk anak-anak kelas 3 dan kelas 4 untuk dapat berdevosi. Tuhan, saat ini mereka akan mendengarkan firman Tuhan, biarkanlah firman yang boleh mereka dengarkan itu dapat berbuah dalam kehidupan mereka dan mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dalam mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Anak-anak, pembacaan kita pada hari ini ya, Alkitabnya terambil dari Yosua pasal 8. Ibu akan bacakan di sini, kamu dapat mengikutinya di tempat kamu masing-masing. Yosua pasal 8 di bawah perikop Ai dibinasakan. Kemudian, ya ini untuk pasal 1 ya, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Ayat yang kedua, dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Selanjutnya kita ke ayat 34. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Anak-anak, hari ini renungan firman Tuhan kita, devosi kita terambil dari Yosua pasal 8 dengan judul berkat dan kutuk. Sekarang kita dapat lihat ya, semua orang tentu tidak menyukai perang. Pasti kamu juga, ibu juga tidak menyukai perang. Kenapa ya kok tidak menyukai perang? Karena perang itu mengakibatkan banyak kerusakan dan orang yang tidak bersalah ikut menderita. Jadi banyak sekali kerugian yang didapatkan dari peperangan itu sendiri. Tetapi di sini anak-anak, dari kitab yang sudah kita baca tadi, bahwa bangsa Israel akan berperang kembali menyerang Ai. Di sini kita dapat lihat bahwa tujuan bangsa Israel berperang adalah agar semua yang di daerah musuh dikhususkan bagi penghakiman Tuhan. Jadi orang yang melawan, orang yang tidak turut, tidak menyembah Allah, ya tidak
di dalam Allah, dalam Tuhan, itu akan dikhususkan bagi penghakiman Tuhan itu sendiri, yaitu adalah orang-orang yang ada di kota Ai ini sendiri yang nanti akan diserang kembali oleh bangsa Israel. Selanjutnya kita dapat melihat anak-anak bahwa di sini Allah ya meminta Yosua dan juga bangsa Israel untuk menyerang Ai kembali. Kita dapat lihat setelah menyerang Yeriko ya di sini mereka menyerang Ai kembali. Kemudian di sini anak-anak Yosua pun menaati perintah Tuhan untuk menyerang Ai sekali lagi. Kita dapat melihat di sini bahwa mereka pun menyerang kota Ai sekali lagi dengan tuntunan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kita dapat melihat bahwa di sini juga pada saat mereka menyerang kota Ai, di sini mereka memenangkan peperangan itu anak-anak ya. Jadi dengan penyertaan Tuhan, mereka memenangkan peperangan itu dan bangsa Israel diperbolehkan Allah untuk menjarah ternak dan barang-barang dari kota Ai itu sendiri. Jadi mereka diperbolehkan nih untuk mengambil barang-barang yang ada di situ, bahkan ternaknya juga diperbolehkan oleh Allah. Selanjutnya anak-anak, Yosua pun tidak menunda-nunda lagi. Kemudian di sini Yosua menuliskan kembali ya hukum Taurat di atas 2 loh batu. Kemudian ia meminta 6 suku berdiri di Gunung Ebal dan 6 sukunya lagi berdiri di Gunung Gerizim. Kemudian di tengah-tengah Yosua dan para imam juga membacakan hukum Tuhan bagi bangsa Israel itu. Di sini kita dapat melihat ya bahwa Yosua membacakan kutuk dan berkat yang ada di dalam hukum Tuhan itu di hadapan bangsa Israel, dan bangsa Israel pun berkata amin pada saat Yosua membacakan kutuk dan pada saat Yosua membacakan berkat. Sehingga kita dapat melihat bahwa bangsa Israel menerima kutuk jika mereka melanggar perintah Allah dan memperoleh berkat jika mereka hidup taat di hadapan Tuhan. Jadi kita dapat lihat di sini bahwa mereka menyetujui apa yang sudah ada di dalam hukum Tuhan. Anak-anak, di sini kita dapat lihat bahwa pada saat ini ya di kitab Yosua ini kita dapat melihat ya jika kehidupan bangsa Israel itu harus ditundukkan kepada hukum perjanjian Allah, hukum Tuhan itu sendiri. Tetapi di sini Ibu mau menarik kembali di situasi kita saat ini. Kita dapat lihat bahwa kehidupan iman kita sekarang sudah dijadikan kudus oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Maka seluruh hidup kita harusnya itu taat kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita sudah dijadikan kudus oleh Tuhan Yesus itu sejak awal. Sehingga kehidupan kita pun seharusnya sudah diserahkan dan tertuju kepada Yesus Kristus itu sendiri. Anak-anak, di sini Ibu mau mengajak kita semua untuk berefleksi. Refleksinya yaitu sejak awal kita sudah dijadikan kudus melalui kematian Kristus. Sehingga kehidupan kita pun harusnya dikuduskan bagi Allah dengan taat terhadap yang Allah kehendaki atau hukum yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak seharusnya nih kita berpikir atau kita bingung, aduh saya harus taat tidak ya terhadap perintah Tuhan, aduh saya harus taat tidak ya kepada perintah Bapak Ibu Guru atau kepada Bapak Mama saya. Jelas taat, kenapa? Karena itu sudah ada di dalam hukum Tuhan. Tidak ada lagi kamu menimbang-nimbang bahwa oh saya tidak perlu taat atau ya bolehlah sekali-sekali saya tidak taat. Tetapi di sini kamu harus taat. Kenapa? Karena sejak awal kita sudah dijadikan kudus melalui kematian Kristus itu sendiri. Maka kehidupan kita pun juga harus ya tertuju kepada Kristus, harus taat ya kepada Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Anak-anak, jadi sampai di sini devosi kita. Sekarang kita mau menutup renungan kita hari ini, devosi kita itu di dalam doa. Pertama-tama Ibu mau mengajak anak-anak semuanya untuk berdoa. Yang pertama itu bagi bangsa dan negara kita.
Selanjutnya, yang kedua, kita akan mendoakan para petugas medis yang menjadi garda terdepan saat ini, ya, yang menangani COVID-19, kemudian orang-orang yang sakit di rumah sakit, baik itu sakit apapun. Selanjutnya juga bagi orang-orang yang terkena dampak COVID-19, baik di bidang pekerjaan mereka atau apapun itu. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan berdoa untuk kesehatan anak-anak sekalian, bapak mama, keluarga kita yang ada di mana saja. Kemudian kita juga berdoa untuk kesehatan bapak ibu guru. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan berdoa untuk kegiatan HBL kita pada hari ini. Anak-anak semua, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kami doakan. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan sedang dilanda pandemi dan juga berbagai musibah. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai, berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami ya Bapa, baik itu di tingkat pusat ataupun dimanapun itu, di daerah manapun Tuhan. Kiranya setiap keputusan yang boleh mereka ambil Bapa dapat menanggulangi setiap keadaan dan situasi yang sekarang ini sedang kami hadapi di negara kami ini Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk petugas medis ya Bapa, yang saat ini Bapak sedang berjuang juga di rumah sakit Bapak dengan peningkatan kasus COVID ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan dan kekuatan kepada petugas medis. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit di rumah sakit Tuhan, sakit apapun itu Tuhan, kiranya Engkau yang sertai mereka Bapak, berikan mereka kekuatan dan pemulihan melalui setiap makanan dan minuman serta perawatan yang boleh mereka laksanakan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang di luar sana Tuhan, yang saat ini mungkin saja kehilangan pekerjaan, ataupun Tuhan yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja dalam perekonomiannya. Tuhan, kiranya Engkau yang bimbing dan sertai Tuhan. Apapun itu pergumulan Bapa di tengah situasi saat ini, kiranya Engkau yang tetap kuatkan iman mereka. Kiranya Bapa, Engkau tetap memberikan penghiburan dan memberikan harapan kepada mereka Bapa, bahwa mereka masih selalu bisa menjalani kehidupan mereka di dalam Engkau Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami Tuhan, untuk kesehatan anak-anak kami di kelas 3 dan kelas 4, untuk kesehatan Bapak Mama, keluarga kami dimanapun mereka berada, serta Bapak Ibu Guru Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin dan sertai Bapak. Mungkin ada beberapa yang sedang tidak enak badan atau yang mengalami lemah tubuh Tuhan, kiranya Engkau yang kuatkan melalui setiap makanan dan minuman atau obat-obatan yang boleh dikonsumsi Tuhan. Kiranya itu dapat memulihkan keadaan mereka. Begitu juga kami, kiranya kami juga menjadi anak-anak yang taat Bapa dalam protokol kesehatan, apalagi di situasi saat ini. Kiranya Engkau yang bimbing dan sertai Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan HBL kami pada hari ini. Engkau yang sertai kegiatan kami Tuhan. Kiranya anak-anak kelas 3 dan kelas 4 Tuhan dapat menjadi anak-anak yang taat dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap kegiatan atau tugas-tugas yang boleh mereka kerjakan Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Anak-anak, jadi bagaimana? Ya, jadi perhatikan baik-baik. Ya, setelah ini kamu dapat melaksanakan kegiatan HBL kamu, dan jangan lupa perhatikan baik-baik. Jadilah anak yang taat dan bertanggung jawab dalam setiap hal-hal yang boleh dikerjakan, baik itu sebagai seorang siswa dalam kegiatan HBL ini ataupun sebagai seorang anak di rumah. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.